dia tuh dari kepribadian dia yang introvert kayak gitu, dia tuh bisa menjalar kemana-mana gitu loh, bisa berujung kemana-mana, bahkan virus ya. bahkan bisa ujung-ujungnya nyampe hilang nyawa di tangan sendiri kayak gitu. Depresi Bisa nyampe depresi kayak gitu karena terlalu banyak diabaikan sama orang lain, terlalu banyak tidak diperhatikan sama orang lain, sampai ujung-ujungnya dia berpikiran bahwa gue hidup di dunia cuma sendirian, walaupun di sisi gue banyak orang lain, dia nggak ngerti itu, tapi gue tetap merasa sendirian. ya. Sampai dia berpikir bahwa udahlah, ini gue udahan aja. Karena di dunia juga ngapain gitu. Banyak orang tapi nggak ada yang anggap gue, nggak ada yang merhatiin gue kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast OT, tempat orang biasa bisa merasa luar biasa. Berapa lama ya? Udah berapa lama ya? Udah hampir mau sebulan kali ya ada ya. Jarang update ya. Udah jarang update, udah lama sekali nih nggak jumpa lagi, nggak berhadapan lagi nih kita. Jangan disangka mati ya kan, karena sih sebenarnya nggak mati juga sih. Sibuk nggak sih? Sibuk sih sebenarnya. Sibuk ya. Mau gimana lagi sih? Ini nih kita jarang nonton lagi. Sama kesehariannya nih kita dibilang sibuk ya emang sibuk. Nah, kita emang dari awalnya kan kita di sini tuh emang menjadi sumber wadah ya. Ya sih sebetulnya. Buat orang yang bercerita. Buat orang yang pengen bercerita. Mungkin ya kita bukan berarti nggak siap untuk menjadi wadah sumber orang yang bercerita, karena kita juga lagi sibuk sama keseharian. Iya. Keseharian masing-masing juga lah. Kita juga kan di samping ini kan buat menuhin keseharian lah. Iya. Kita juga kan kerja lah di samping ini. Jadi ya belum terlalu fokus juga ke sini lah. Makanya jadi jarang-jarang juga ngupload video. Ya jadi mohon dimaklum lah gitu. Masih ada kesibukan lain yang masih ada yang harus dikerjain lagi. Amatiran ini mah. Nah, masih amatiran belum sehebat podcast yang lain gitu lah. Tapi kita lagi berusaha berkembang. Mudah-mudahan aja kita bisa berkembang lagi lah ke depannya. Ya doain aja gitu loh biar jadi tempat yang benar-benar bisa jadi wadah buat orang lain bercerita, buat orang lain yang punya keluh kesah untuk menceritakan masalah hidupnya, beban pikirannya ke sini. Ya mudah-mudahan bisa terwujud lah cita-cita itu lah. Kita bisa menerima dengan baik ya. Nah, gitu. Jadi tempat buat berpikiran, tempat menerima keluh kesah gitu kan. Kita pasti bisa ngasih solusi yang terbaik ya kan. Ya kalau kita bisa ngasih solusi ya kita kasih. Cuman kalau kita nggak bisa ngasih solusi ya setidaknya kita bisa mendengarkan dengan baik gitu. Jadi pendengar yang baik. Ya karena emang dasarnya tuh orang tuh kadang kalau orang ngeluh tuh nggak butuh untuk dibales ya, tapi butuh didengarkan. Ya sebenarnya itu sih yang paling simpel sama orang-orang tuh ya kayak gitu sebenarnya. Orang tuh cuma pengen nyari tempat buat bercerita tanpa harus dikasih solusi, tanpa harus diberi arahan. Orang tuh cuma pengen didengerin apa yang pengen dia curahkan, apa yang pengen dia ceritakan. Ya cuma sekedar pengen melampiaskan gitu loh isi hati mereka tuh kayak gimana. Jadi kesannya lu cuma cukup denger gitu, ya cerita. Ya gitu sih sebenarnya. Orang tuh banyak yang pengen nyari tuh ya tempat kayak gitu. Cuman orang susah kayaknya nyari tempat kayak gitu tuh. Malah bukannya kadang cerita malah nasi. Adunasi. Udah cerita dikit gini. Lu belum seberapa. Udah diadu nasib aja di situ kan. Susah. Ya di sini bisa jadi cita-citanya sih ke situ sih. Kalau cerita sama kita tuh nggak usah malu-malu ya kan. Ya, karena kita tuh emang membuka lebar-lebar buat orang untuk bercerita. Enggak, lu mau cerita kayak gimana juga ya gue terima dengan baik gitu. Enggak lah gue ngehujat atau ngehina cerita lu kayak gimana. Pasti kita kasih masukan kok. Pasti gue dengerin dengan baik. Sewaktu gue ngedengerin juga, ya gue juga pasti memposisikan perasaan gue waktu ada di posisi lu kayak gimana gitu kan.
apalagi orang yang pernah merasakan pasti lebih ngerti buat cerita. kayak gitu. Apalagi ini tanda kutip buat orang yang malu untuk bercerita ya. Nah, banyak sih sebenarnya orang yang Banyak. malu bercerita kayak gitu kan. Tapi kalau sama kita nggak usah malu-malu kok, khususnya buat orang yang nggak pernah berbaur, nggak pernah berinteraksi dengan dunia luar, sama kita mah enjoy ya kan. Enjoy sih sebenarnya. Ya, emang kita di sini kita cerita tanpa ada orang lain ya, tapi kan di sini kita pede-pede Pede-pede aja. aja sih. Apalagi khusus orang yang apa sih malu-malu tuh, yang diem di rumah nggak mau nggak mau ketemu sama orang lain, buang-buang waktu ini Kalau itu. orang ketemu orang lain tuh kayak gimana? Kayak gimana, kayak Itu. merasa nggak pede atau gimana gitu, udah biasa kesepian, udah biasa hidup sunyi gitu. Apa sih namanya? Kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh katanya introvert lah. Asik. Emang Orang introvert kayak orang-orang gitu. kayak gitu emang paling serem ya. Kayak kasarnya tuh dia udah bener-bener nyaman sama diri sendiri, nyaman dengan kesendirian tanpa butuh berinteraksi dengan dunia luar, tuh bahaya loh. Bahaya sebenarnya tuh kayak gitu. Jadi dia tuh kebanyakan kayak mendem sendiri masalah dia, beban dia gitu. Dipendam sendiri gitu sama dia tanpa dia mau menceritakan sama orang lain. Padahal dia tuh butuh ya. Sebenarnya butuh dia tuh buat bercerita. Jadi kasarnya dia tuh nyiksa diri sendiri loh. Ya sebenarnya gitu sih, nyiksa diri sendiri. Dia ngeluh sama diri sendiri. Tuh, dia punya beban diri sendiri, ngeluh sama diri sendiri. Tapi dia nggak mau gitu berinteraksi sama orang lain. Gitu. Nah di sini jangan takut, kita siap kok terima orang-orang yang seperti itu. Cuman kan yang namanya orang-orang introvert kayak gitu tuh sebenarnya dia tuh dia merasa kecenderungan karena sering merasa sendiri, sering merasa diabaikan sama orang lain, kayak berinteraksi buat sama orang lain tuh kayak susah gitu loh dia tuh ngerasainnya. Tapi sebetulnya dalam diri dia sendiri tuh butuh keberanian sih sebenarnya. Cuman karena dia sering ngerasa kayak begitu, terus mungkin dia juga sering scroll video-video di TikTok, video-video di Facebook, Reel IG kayak gitu. Mungkin di situ banyak yang Mewakili perasaan dia. perasaan lah, bahwa orang introvert tuh kayak gimana. Jadi gitu. semakin didalemin ya. Jadi semakin dia terbawa merasakan suasana. suasana itu loh. Jadinya dia tuh semakin meyakinkan diri bahwa dia tuh introvert gitu loh. Tapi sebetulnya kalau lu punya keberanian diri buat ngelepasin introvert itu, lu bisa lah ngelepas dari introvert itu sendiri. Coba sedikit-sedikit. Ya perlahan lah, nggak usah langsung terlalu terbuka kayak gitu. Perlahan lah sama orang-orang sekitar dulu, sama orang-orang terdekat dulu. Nggak usah langsung jebret ke orang lain di luar sana. Hanya nih, emang tadi dari awal kata kita menjadi wadah tuh, kita bisa lah membimbing orang-orang yang katanya gak mau berinteraksi dengan orang lain, sulit untuk berbicara dengan orang lain, tapi kita bisa kok membimbing pelan-pelan, bisa untuk bercerita, bisa karena kita jadi pendengar yang baik tuh misalnya dari hal kecil sampai masalah besar pun kita pasti bisa berpikir. Bahkan kalau ada solusi yang bisa diberikan pun, ya pasti kita memberikan solusi yang terbaik gitu. Tapi untuk orang-orang yang mempunyai trauma di masa lalu yang sangat berat, Itu susah sih sebenarnya. Susah, Bang. Nyembuhin orang-orang yang punya trauma di masa lalu kayak gitu tuh susah buat nyembuhinnya. Benar-benar susah. jadi terus isu. Nah, jadi dia tuh mau cerita sama orang lain tuh, emang kepercayaan dia sama orang lain tuh udah berkurang gitu, gara-gara rasa trauma itu. Padahal kayak gimana ya, orang kalau dipikir-pikir itu rasa trauma kayak dalam pikiran mereka tuh kayak lu kan bukan manusia aja gitu loh. Nah, Lu trauma sama orang lain, kayak lu nggak pernah bikin trauma orang lain gitu loh. Kayak mikirnya kayak rasa paling trauma gitu, sampai rasa jadi paling- orang introvert gitu kan, paling tersakiti, paling di dunia tersakiti. itu. Jadi kasarnya lu kayak udah kapok gitu loh sama orang lain, itu udah kapok. Padahal kan ya elah, kadang kan orang di luar juga banyak gitu loh yang merasa trauma, tapi dia masih bisa biasa-biasa aja gitu kan, di kalangan dunia luar, di kalangan masyarakat biasa-biasa tuh Masih bisa mengimbangi lah kehidupannya, masih kayak bisa gimana. menutupi lah Nah, gitu kan, nggak memperlihatkan. Tapi kadang gue suka bingung loh sama orang-orang yang kasarnya, aku tuh introvert gitu loh kan, aku kasarnya udah males lah sama orang lain, ngomong sama orang lain ujung-ujungnya kayak gitu. Tapi kan itu kan menurut pikiran lu sendiri gitu. sebenarnya itu kan baru prasangka. baru Prasangka. prasangka buruk apa prasangka bagus tuh? Buruk sih Berarti sebenarnya. kebanyakan buruk tuh orang tua tuh nggak boleh. Sebenarnya Banyak. itu kan belum kejadian, Belum. masih dalam pikiran gitu loh. Dia masih berpikir, masih berprasangka bahwa kalau gua kayak begini tuh gua bakalan
hasilnya kayak gini gitu loh. Padahal kalau lu ngelakuin itu mungkin hasilnya nggak bakalan kayak gitu. Ya, karena dia belum tahu. Tahu. Udah berpikiran hasilnya negatif duluan. belum tahu kayak gimana gitu. Udah berpikiran negatif duluan. Emang ya, dibilang emang kita nggak terlalu tahu ya tentang orang introvert itu kayak gimana. Tapi lingkungan kita ada beberapa orang yang kasarnya nih kalau dia tuh introvert gitu loh. Dia kelihatannya kayak gitu ya. Nah, dia tuh lebih betah di rumah. Jarang kemana-mana. Kasarnya udah tenang gitu di rumah. Tanpa mereka sadari tuh emang lu bisa hidup sendiri terus gitu kan. Tanpa bantuan dari orang lain. Kasarnya lu trauma sama satu orang, lu ngebalasnya ke semua orang. Tapi itu ngebalas ke semua orang tuh nggak membuat rugi orang lain gitu loh. Tapi membuat rugi diri lu sendiri. Sendiri sebenarnya yang ngerasa rugi bukan orang lain. Kasarnya lu sok bisa, sok tegar, sok jadi kasarnya lu gak butuh orang lain. Tapi kan di saat manusia gitu loh, ada posisi jatuhnya. Ya namanya manusia makhluk sosial. Nah, makhluk sosial. Di saat lu jatuh, gantungan sama orang lain. Nah, lu tanpa orang lain lu jatuh sendiri. Kasarnya lu udah jatuh sendiri nih. Lu jatuh sendiri. Kasarnya lu butuh bantuan orang lain kan? Pasti lah, nggak mungkin enggak dong. Tapi lu karena kesalahan lu introvert kayak gitu, nggak butuh orang lain, ya lu berusaha sendiri tuh nggak mustahil gitu. Mustahil buat bisa bangkit lagi. Susah sih. Cuman karena kebiasaan dia introvert kayak begitu, ngerasa dia bisa sendiri semuanya, ya susah lagi sih buat bergantung sama orang lain juga. Tapi kalau gue bertentang ya, menurut gue sendiri nih, sebenarnya introvert tuh bukan karena rasa trauma kalau menurut gue ya, tapi menurut gue sih rasa keegoisan lu lebih tinggi gitu. Karena lu merasa paling tersakiti. Betul. Nah, merasa lu tuh paling gue tuh merasa hidup gue tuh paling perih. Paling kasarnya tuh gue disakiti sama banyak orang. Nah, rasa paling menderita lah dalam hidup. Padahal paling menderita. Dalam tanda kutip tuh lu egois gitu loh. Namanya manusia tuh pastilah saling menyakiti. Pastilah adalah namanya manusia punya ego masing-masing. Gitu. Cuman salahnya lu terlalu terbawa dalam larut. Terbawa larut dalam kata introvert itu. Iya. Kasarnya zaman sekarang, orang zaman sekarang kasarnya yang tadi kita bahas tuh dari sosmed ketemu kata-kata yang mau ke perasaan kita, kita tuh berarti orang kayak gini ya, semakin didalami ya kan, karena dia merasa kata-kata itu sesuai dengan dia yang alami gitu loh. Susah tuh orang kayak gitu tuh. Jadi anak-anak muda zaman sekarang kayaknya kayak begitu deh banyakannya, karena dia tuh banyak ngeliat dari sosmed gitu kan, scroll beranda, banyak kata-kata yang kayak gitu mewakili perasaan. Dia makin mendalami karena gue juga pengalaman gini ya. Gue adalah kenalan, maksudnya dia tuh masih anak kecil lah, kalau dibilang anak kecil, umuran SMP anak kecil lah, masih kecil masih dini, masih harusnya memikirkan pendidikan sekolah atau bukan kayak gitu, mikirin hal yang gak jelas. Seharusnya mikirin masalah kayak begini kayak begitu. Tapi gue ketemu sama orang yang kayak gitu. Jadi dia tuh masih SMP, tapi gue gak tahu kenapa gitu ya, pemikiran dia tuh udah masuk ke situ, udah tahu kata-kata introvert lah, extrovert, udah jauh lah. Udah bener-bener kayak mendalami perasaan dia. Sedangkan itu nggak sesuai dengan umur dia ya. Ya sebenarnya itu nggak sesuai sama umur dia yang segitu tuh. Sebenarnya nggak sesuai kayak gitu. Sekarang gini lah pengalaman kita masing-masing aja. Kita waktu umur SMP emang ada pikiran kayak gitu? Enggak. Kita tahu kata-kata introvert kayak begini kayak begitu? Tahu nggak? Belum. Yeah. Kita belum tahu. Yang jujur gue sendiri juga tahu kata-kata introvert kayak gitu. Sekarang udah lulus sekolah, udah ngerasain kerja kayak begini, baru tahu kata-kata itu. Kata baru tuh keluarnya baru sekarang gitu kan. Kata-kata kayak gitu tuh. Tapi anak-anak di bawah gue tuh udah tahu kayak gitu tuh. Jadi gue bingung ini sebenarnya gimana ya. Asalnya kan ya, orang introvert tuh emang dari kecil, maaf nih bukannya gue nyinggung ya, orang yang introvert itu menurut gue tuh kalau dari mata kepala gue tuh, lu jadi introvert tuh atas kesalahan lu sendiri gitu loh. Nah, lu terlalu percaya sama orang lain, lu terlalu kasarnya lu terlalu bergantung daripada orang lain, dan akhirnya itu nggak sesuai ekspektasi lu, nggak sesuai harapannya. Nah, nggak sesuai harapan lu, dan pada akhirnya lu dikecewakan, dijatuhkan secara dalam. Nah, di situ lu memiliki rasa trauma, dan lu nggak mau berbaur sama orang lain karena satu orang. Cuman gara-gara rasa kecewa itu. Nah,
rasa kecewa itu lu kasarnya lu melampiaskan ke semua orang. Nah, di balik kata melampiaskan dari semua orang, lu di situ menyusun kasarnya pikiran lu sendiri bahwa gini gitu, gua kecewa sama satu orang nih. Nah, sedangkan gua berbaur dengan satu orang yang ujungnya sama aja. Yang kadang orang introvert tuh suka bilang, ini nih yang gua pernah sering dengar dari orang introvert tuh apa? Berharap sama manusia itu lebih sakit. Emang maaf ya, emang Tuhan nyuruh lu berharap sama manusia gitu? Nggak ada loh. Nggak ada. Karena kan emang pernah ada kata-kata gini loh. Di saat kamu berharap sama manusia, kamu cuma menemukan kekecewaan. Nah, sedangkan itu kan lu yang cari, lu yang pilih. Itu salah lu sendiri. Suruh siapa lo lu berharap sama manusia? Di saat lu ngeluh, lu butuh sendiri. Nah, anak zaman sekarang tuh dijadiin bahasa keren gitu loh. Bahasa kerennya itulah bahasa kerennya itu introvert katanya. Gua merasa paling tersakiti ini. Padahal kan itu kan kesalahan lu sendiri. Salah sendiri sebenarnya, salah milih jalannya lu ke situ. Giliran ada orang yang benar-benar pengen jadi teman cerita lu mikirnya udah negatif duluan. Udah mikirnya bakalan sama aja kayak kemarin, bakalan kecewa lagi gua kayak kemarin. Bakalan percuma kalau gua ngomong juga. Sebenarnya bukan nyindir sih ya. Kita kan cuma kasih tahu aja. Lah, kamu berbaur sama dunia luar, memiliki terus isu yang sangat dalam, trauma yang sangat panjang itu kan sebenarnya dimulai dari diri lu sendiri gitu kan. Coba kalau lu bisa mengimbangi setiap lu berbaur dengan manusia, lu tidak mendalami harapan yang sangat dalam, lu gak bakal kecewa. Sebetulnya gitu loh. Sepentingnya lu menaruh harapan pada manusia. Jadi lu kalau misalkan hanya sepenuhnya, lu kecewanya tuh gak 100%. Udah terlalu dalam sampai segitu-segitunya. Tapi lu baru kenal sama orang, lu udah menaruh harapan yang sangat lebih dibandingkan ekspektasi lu, ya lu ujungnya dijatuhkan, ya lu itulah. Itu akibatnya kayak gitu. Ya lu terima aja, lu terlalu berharap sama orang lain, ketika lu dikecewakan ya lu bakalan jatuh sedalam itu. Tapi kan emang kebanyakan keliling gua kan adalah beberapa orang introvert ya. Kalau secara menurut psikolog ya, dalam perkataan ngobrol gini tuh emang orang introvert tuh kebanyakan orang kagak nyambung kalau dari ngobrol tuh. Padahal cuma hanya sekedar dari trauma sama harapan tuh kok bisa mengganggu mental ya, mental sama pikiran gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Ini maaf ya, adalah sekitar gua gitu. Orangnya kasarnya emang dia memiliki rasa trauma yang sangat dalam gitu masa lalunya. Dia kasarnya udah ngasih sepenuhnya, dia udah berharap, dia udah kasarnya dia udah benar-benar menyerahkan seluruh diri dia. Pokoknya semuanya buat lu. Gua udah percaya 100%, termasuk kasarnya nyawa gua udah percaya ke lu. Nah, dia tuh dikecewakan kan. Oke. Dia kasarnya lebih baik lah hidupnya. Kasarnya enggak terlalu berbaur dengan dunia luar. Kasarnya dunia luar kan ada yang banyak lah, macam-macam lah, ada yang baik ada yang enggak gitu kan. Tapi dia lebih baik di rumah gitu. Tapi tanpa dia sadari, dia tuh menurut itu baik-baik aja. Tapi menurut orang lain, termasuk gue gue ngeliat itu kayak rasanya orang yang kehilangan mental atau akal gitu loh. Kayak orang-orang misalnya kayak maaf nih dibilang kayak orang stres tuh emang kadang ngomongnya suka gak nyambung. Maksudnya kita ngomong serius, dia selalu ngeluarin quotes. Gak nyambung. Kita ngobrol kemana, dia selalu ngeluarin quotes. Misalkan kita ngobrol ini itu dia langsung ngomong lah. Misalkan gak usah lah berharap sama manusia ujungnya sakit. Padahal kan kita kan niat buat quotes. Kita kan buat ngobrol. Tapi sama dia di quotesin. Tiap orang udah ngobrol sama dia di quotesin. Kadang kayak ini orang gila apa gimana gitu kan. Nah sebetulnya gini ya, buat kayak orang-orang kayak gitu tuh, dia tuh sebenarnya pengen ngobrol sama orang lain tuh bukan ngobrol hal-hal sepele gitu loh. Dia pengen lebih dalam. Nggak mau ngobrol bercanda kayak begini kayak begitu. Jadi dia tuh pengen ngobrol tuh sesuatu yang benar-benar ada jurusannya, sesuatu yang benar-benar ada apa ya, ada yang makna, lebih ke perasaan gitu loh. Apa yang dirasakan tentang rasa kecewa atau kayak gimana. Sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh gue yakin pasti pengen ngobrolnya tuh yang kayak ke situ. Jadi kayak kalau misalkan kayak tadi yang disebut, percuma lah nggak ada ngarep sama seseorang, ujung-ujungnya bakalan sakit, kecewa. Tapi gitu. Kita kan nggak ngomongin ke situ. Kita kan nggak ngomongin situ. Tapi dia udah nyelotok duluan. Sebenarnya kalau dibilang egois, gua gak tahu juga sih. Namanya orang kan punya egoisnya masing-masing. Ya mungkin dia juga di situ waktu dia bilang kayak gitu, mungkin dia pengen
pembahasannya tuh lebih arah ke situ gitu loh, daripada ke arah pembahasan kita yang mungkin bagi dia kurang bermakna lah, atau mungkin sekedar cuman bercandaan atau kayak gimana gitu. Jadi dia tuh sebenarnya pengen obrolan yang serius, yang benar-benar mendalam gitu. Cuman ya itu salah dia juga gitu loh. Nah dia terutama sama satu orang, di saat dia berbaur dengan orang lain ini nggak tahu perasaan itu seperti apa, tapi dia selalu kasarnya tuh selalu memulai kata, sedangkan orang itu nggak tahu dia tuh gimana, posisi dia tuh kayak gimana. Nanti ujung-ujungnya lu mah nggak ngerti sama gua, jadi kita juga yang salah. Jadi saling bentrok lah gitu. Kan kita kan nggak tahu lu kenapa. Bisa memahami. Ya jadi gitu sih sebenarnya. Susah sih buat memahami orang-orang seperti itu tuh. Kadang ya kalau misalkan orang introvert itu bertemu dengan orang yang sangat paham, tapi paham itu bukan berarti merasakan ya, tapi paham. Kadang kita kasarnya menyeimbangi apa yang dia rasakan. Kita mengalah lah. Kita sekedar menjadi pendengar yang baik. Kita mau menjadi sisi yang paling baik di dia, walaupun bukan yang terbaik, tapi yang paling baik supaya kita bisa merasakan keadaan dia, posisi dia, suasana hati dia. Tapi di saat dia udah merasakan suasana hati dia tenang, kasarnya udah lupa, tapi kasar namanya terus isu yang ada di otak dia kebayang aja, dari obrolan juga suka beda gitu loh, suka bikin kita nggak enak gitu. Ngeblur lagi, udah lepas lagi. Kita tahu kita lagi ngobrol nih, kita ngobrol enak. Omongan dia sama omongan gue menjalur. Udah ada sama nih jalurnya nih. Terus dia bengong sedikit. Dibilang tadi yang gue bilang orang kayak itu kayak ada gangguan jiwa. Kita ngobrol gini, tapi nggak lama kemudian dia bengong. Dari bengong dia berubah lagi. Langsung belok lagi jadi kayak orang lain gitu loh, kayak kasarnya kayak musuh gitu ngobrol tuh. Debat lah yang ada, merasa paling benar lah. Maksud gue tuh inilah yang dibilang bahaya tuh introvert tuh ya, kebanyakan kayaknya karena dibilang gangguan mental nggak tahu, tapi yang gue alami ngobrol sama orang-orang kayak gitu, kita kadang ada menjauhnya ada enggak gitu loh ya. Kadang nyambung kadang enggak gitu. Dia tuh selalu, dia kalau lagi seneng dia nyambung gitu, tapi kalau dia di saat ingat lagi sakitnya merasa kita yang paling salah gitu, kita disalah-salahin ngobrol, maksudnya kita nggak ngerti lah, padahal dari tadi kita tuh diam gitu ngedengerin dia yang ngomong ini itu, tapi misalkan kan dia tuh kayak lu kok nggak ngedengerin gue ngomong sih, padahal gue tuh nggak dengerin gitu loh. Sebenarnya ngedengerin kalau kesat ya, tapi karena mungkin trauma dia di masa lalu dia nggak pernah dengerin, jadi kita yang kena gitu loh kan. Emang pertama kali gue ngajakin orang kayak gitu ya, dibilang di jalan panjang jalan di rumah tuh kayaknya tuh omongan positifnya tuh nggak didengar gitu loh, nggak ada masuk sama sekali. Dia tuh selalu membuat kata-kata tersendiri gitu loh. Mungkin emang itu kata-kata rasa sakit atau rasa mungkin atau kata-kata dari hati dia, tapi emang jujur nih orang introvert itu pinter dia membuat kata-kata. Pinter bikin kata-kata. Pinter bikin quotes pinter. Sedangkan kita aja kita aja bingung. Lu asalnya lu tuh hidup bikin quotes apa gimana sih? Kasarnya keren gitu loh, masuk mulu kata-kata dia gitu. Tapi bener-bener masuk gitu kan, kata-katanya bener sesuai gitu. Nah di saat kita lagi ngeluh nih, kita ngeluh sama orang introvert pasti bukannya dikasih masukan, malah dikasih kata-kata beneran. Tapi kata-katanya sesuai gitu loh. Bener-bener masuk. Kayak maksudnya gini, gue tuh anjir, rasa sakit gue tuh belum seberapa sama dia gitu, sama orang itu gitu kan. Itu kasarnya baru segitu aja rasa sakit gue, dia udah bisa mengartikan gitu loh. Berarti udah paham tuh, gitu rasa sakitnya kayak gimana. Berarti dia tuh udah lebih dalam gitu. Padahal kalau pikir gue, ya maksud gue tuh gak usah lah gitu-gitu banget. Gak usah dalam-dalam banget. Sakit berlarut-larut ya. Kalau kayak hidup tuh cuma sekali aja gitu kan. Kan susah sih sama orang-orang kayak gitu. Buat ngobrol-ngobrol sama orang-orang introvert kayak gitu tuh cuma orang-orang tertentu. Sekalinya ngobrol dikasih kata-kata, ngobrol dikit dia mau ngebahas kata-kata, kasarnya kita ngomong itu dibalasnya dengan quotes ini itulah. Lah, misalkan nih secara lucunya sebenarnya gue tuh capek sih sama tempat kerja tuh. Makanya kalau kerja tuh isinya nasi, jangan isinya harapan. Kan ujung-ujungnya kasih kata-kata, maksudnya ini orang kenapa sih dikit-dikit orang ngobrol dibahas sama kata-kata gitu loh. Ini
Ya lu kan kalau kerja tuh makanya ngasih bukan harapan, anjir kan gak nyambung. Ini kelihatan ini orang benar-benar dia tuh kayaknya lagi ngelamun bikin kata-kata ini itu. Tapi emang kasihan juga sih jujur gue ngeliat orang kayak gitu. Dia kasarnya kalau apalagi apa namanya dalam sejenis perempuan gitu loh. Katanya dalam sejenis perempuan dia bukan dari kasarnya kalau misalkan dari latar belakangnya kurang baik, nah terus dia menemukan orang yang menurut dia baik tapi dia dikecewakan, sedangkan dia tuh nggak pernah berbaur sama orang luar gitu loh. Nah sekali berbaur sama satu orang yang dikecewakan itu lebih parah loh. Udah mendalam lagi itu Itu pasti lebih parah gitu loh. bakalan patah nanti akibatnya ke depannya itu pasti. Dia bilang kayak kehilangan apa sih, gue nggak bukannya jelek-jelekannya tapi emang omongannya tuh beda gitu loh. Bukan ngomong tuh kan kalau orang zaman sekarang tuh kan ngomong tuh apa yang ada di otak pasti langsung kita omongin. Kalau dia mah ngomongnya dari hati. Dari hati beda lagi. Bukan dari otak lagi. Bukan. Udah dari hati itu mah langsung keluar dari hati. Jadi dari hati nggak disaring dulu di otak langsung ke mulut. Kita kan misalnya nih kita mikir apel, kita langsung keluar apel dong, keluar kata-kata apel. Tapi kalau dia mah langsung dari hati apa yang dia rasain diungkapkan dengan kata-kata gitu. Keren emang lu kalau mau cari kotes sama orang introvert aja keren. Cocok itu pasti. Wah mau kotes kayak gimana juga sama orang introvert pasti udah bakalan dapet. Cuman tapi gue juga kasihan sih, bukan kasihan juga sih sebenarnya kayak gimana ya. Dia tuh dari kepribadian dia yang introvert kayak gitu, itu bisa menjalar kemana-mana gitu loh. Bisa berujung kemana-mana bahkan virus ya. Bahkan bisa ujung-ujungnya nyampe hilang nyawa di tangan sendiri kayak gitu. Depresi bisa nyampe depresi kayak gitu karena terlalu banyak diabaikan sama orang lain, terlalu banyak tidak diperhatikan sama orang lain, sampai ujung-ujungnya dia berpikiran bahwa gue hidup di dunia cuma sendirian, walaupun di sisi gue banyak orang lain tapi dia nggak ngerti itu, tapi gue merasa sendirian ya. Sampai dia berpikir bahwa udahlah ini gue udahan aja karena di dunia juga ngapain gitu loh, banyak orang tapi nggak ada yang anggap gue, nggak ada yang merhatiin gue kayak gitu. Sedih sih gue sebenarnya. Bisa menjalar juga, bisa menjalar juga kemana-mana. Yang paling fatal tuh itu yang bisa nyampe bikin orang tuh bunuh diri kayak gitu. Berarti nih balik lagi ke tadi yang bunuh diri, berarti orang yang banyak nih kejadian orang bunuh diri itu bisa termasuk salah satu penyebabnya itu atau bukan? Bisa jadi situ. Enggak, karena gara-gara nggak ada yang ngerti dia ketika dia speak up bicara keluar tapi nggak ada yang ngertiin, feedback balik nggak ada. Dia tuh ngerasa ya kayak sendirian kayak begitu ya. Sebenarnya gue ngelihat orang yang bunuh diri kayak gitu kan banyak lah, berita-berita, video-video di TikTok yang kayak orang yang bunuh diri lompat dari jembatan sungai kayak gitu, potong tangannya, karena gini dipotong kayak gini kayak begitu. Oh udah tadi bukan digeret-geret pakai silet. Bukan, itu dibentuk nama. Cuman sekedar apa itu mah ya. Ya sebenarnya itu juga bentuk dia mencari perhatian gitu ke orang lain sebenarnya. Jangan gitu-gitu banget cuma, ya. Jangan terlalu kayak gitu juga. Cuman ini yang kalau udah sampai bunuh diri, potong urat nadi, lompat dari jembatan atau ya bunuh diri yang lain lah dengan cara yang lain, entah gantung diri atau kayak gimana. Ya gue sebenarnya sedih ya, kayak gitu tuh. Ya kalau gue dalami, kalau gue pikir-pikir lagi, pengen nangis sebenarnya gue ngeliat kayak gitu tuh. Apalagi dengar lagi yang ada orang yang ngeliat yang bunuh diri kayak gitu terus dibikin video, kayak videonya itu isi kata-kata yang bilang kalau lu kenapa sih bunuh diri, kan semua manusia itu punya diberi ujian dan cobaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah kadang orang kan yang banyak yang bikin kayak gitu, ngeliat orang yang bunuh diri bikin pakai kata-kata kayak gitu. Sebenarnya gue tuh sedih ngeliatnya kayak gitu tuh. Coba lu pikir ulang lagi deh, ini orang tuh bunuh diri tuh karena apa? Gak mungkin dong ini orang bunuh diri gak ada penyebabnya. Pasti dong ada penyebabnya. Nah penyebabnya itu apa nih yang bikin orang tuh bunuh diri?
sekarang gini coba yang lu bayangkan, yang lu pikirkan gitu Riz, orang yang bunuh diri itu karena apa? Ya kalau kata gue ya karena masalah depresi. Tapi kan tadi ada yang bilang lagi semua orang tuh punya masalah tuh sesuai Dengan kemampuan masing-masing. Nah, tanda kutip ya, mungkin orang itu udah nggak kuat, ya kan? Karena pundak masing-masing ada yang kuat ada yang enggak. Ya mungkin ya orang itu udah nggak kuat sama masalah dia, beban hidup dia. Karena daripada dia harus kayak gitu, lebih baik dia mengakhiri hidupnya. Karena merasa udah lelah, Udah lelah. menghadapinya udah benar-benar nggak kuat. Tapi kalau baik lagi sama pikiran kita ya, nah mungkin kalau menurut gue orang seperti itu udah gelap pikirannya. Tapi kalau dia masih ada titik terang sedikit di pikirannya, dia pasti berpikir, oh kemarin aja gue pernah merasakan seperti ini, tapi gue bisa melewatinya. Masa iya gue kayak gini lagi gue nggak bisa? Kemarin itu dan sampai akhirnya gue masih hidup dengan masalah sama. Masa iya dengan masalah kayak gini lagi sama, tapi gue harus mengakhiri hidup, ya kan? Nah sekarang kalau kayak gini ya, kalau mungkin dia merasakan masalah yang baru, masalah yang benar-benar berat, yang benar-benar nggak bisa dia lewatin hingga dia berpikiran untuk mengakhiri hidupnya, itu bagaimana? Ya mungkin emang gelap aja pikirannya dia. Emang kasarnya emang udah capek kali, udah di ujung tanduk hidupnya. Tapi kan coba kalau ada satu orang aja yang ngertiin dia, mungkin itu bisa jadi penyebab pengunduran untuk bunuh diri. Nah itu dari situ, itu sebenarnya kuncinya di situ. Seberat apapun manusia punya masalah, tapi kalau ada yang ngertiin, mungkin bisa mengundurkan diri dari niat kayak gitu, bisa menghilangkan niatnya untuk menghilangkan nyawa, bundir niatnya untuk bunuh diri kayak begitu. Sementara kita kan hidup di dunia tuh bukan cuma sendirian. Iya. Kita hidup di dunia tuh beramai-ramai, banyak orang di sekitar kita. Jadi kita tuh harus paham juga gitu loh, fungsi manusia hidup bersosialisasi. Banyak orang tuh kayak gimana, fungsi manusia hidup beramai-ramai itu kayak gimana gitu loh. Kalau ada orang yang kayak gitu, orang yang benar-benar butuh perhatiannya, sebenarnya lu harusnya memperhatikan, lu harusnya benar-benar ada gitu buat dia. Jangan sampai dia tuh benar-benar ngerasa dia sendirian, kehilangan arah, gak ada yang bisa ngarahin, sampai akhirnya dia bunuh diri kayak begitu. Yang ada di pikiran gue sih kayak gitu buat orang-orangnya. Mungkin namanya orang-orang juga bingung sih, punya egoisnya masing-masing juga. Ya, jangan sampai ke bunuh diri juga gitu. Kalau hidup itu mana hari ini aja. Kayak kesannya lu masalah lu kayak ngeri jalan keluarnya gitu kan, sampai harus bunuh diri. Itu kan susah kalau namanya orang yang pikirannya udah gelap, udah benar-benar gak bisa mikir apa-apa lagi selain orang lain ngasih penjelasan, ngasih arahan, ngasih pencerahan gitu kan. Ya gak bakalan bisa. Kalau kata gue drama anjir, drama kan lu bunuh diri nih, kamu kenapa? Jadi kamu cerita sama aku, jangan dulu kamu bertindak gegabah. Ya gak drama kayak gitu juga anjir. Aku pasti ngedengerin kamu kok. Sini cerita dulu, yang penting kamu turun dulu dari atas, turun dulu. Enggak drama kayak gitu juga. Maksudnya orang juga sebelum bunuh diri itu masih ngalamin fase-fasenya lah. Gak mungkin langsung dia tiba-tiba pengen loncat kayak gitu kan. Pasti ada ngalamin fase-fasenya dulu. Maksudnya ketika dia ngalamin fase-fasenya sebelum bunuh diri itu ya bisa mungkin orang di lingkungan sekitar itu bisa menghandle, mengatasi gitu, mencegah supaya dia tuh nggak sampai ke fase di mana dia bisa melompat dari atas jembatan ke bawah. Tapi orang yang bunuh diri itu, kan dia udah atas gedung nih, dia mau bunuh diri nih, pasti yang dia pikirin apa? Rasa sakit, ya kan? Iya, rasa kekecewaan itu. Di saat udah bener-bener di otaknya udah meledak rasa sakit, baru dia bunuh diri, ya kan? Udah ada bener-bener ngelihatnya rasa sakit, rasa kecewa, rasa kecewa karena terlalu berharap sama orang lain. Pasti mikirnya ke situ semua sih.
Nggak mungkin lah ada mikirin kayak kebahagiaan sedikit-sedikitnya, nggak bakalan. Tapi kalau dia punya rasa syukur sedikit, dia pasti adalah sedikit-sedikit memori kebahagiaan. Masa namanya manusia hidup, masa nggak ada sih hidup kebahagiaan sehari dua itu pasti ada kan. Ada. Di memori juga pasti kesimpan. Cuman gimana caranya dia tuh memahami kondisi dia rasa bahagia itu seperti apa. Ya mau bagaimanapun kita bilang bahagia itu ada, ya kalau dia sendiri nggak bisa ngerasain bahagia itu yang seperti apa, ya nggak bakalan ada menurut dia. Anjing, maksudnya naon? Maksud lu apa? Ya kayak enggak, gitu. maksud lu apa? Maksud lu apa, Bos? Ya kan tadi bilang kayak gimana? Enggak juga, maksudnya ada yang bisa dibelokin kata-katanya, Bos. Enggak, rasanya bahagia itu Nggak bermaksud ke situ sih sebenarnya. Ya emang bener, ya bener sih gitu, maksudnya konsepnya tuh kayak gitu. Mau bagaimana lu bilang, misalkan orang lain bilang kalau bahagia tuh kayak gini kayak gini, ya tetap aja kalau diri lu sendiri yang ngalamin kayak orang lain sebut itu bahagia, tapi lu nggak merasa bahagia, tetap aja nggak bakalan bahagia dong. Ya, ya iya sih bener kayak gitu kan. Udah, terus kayak gimana lagi? Masalahnya ada yang mengganjal sedikit gitu. Oh, ada yang mengganjal sedikit. Ya udah, kalau ada yang mengganjal sedikit kita alihkan lah sedikit lah, kita alihkan lagi. Emang kasarnya emang bahagia yang nyiptain ya. Kan kita kan walaupun di belakang kamera kan sering bilang bahagia itu kayak gimana, bahagia itu dicari. Ada salah, bahagia itu bukan dicari ya, dibentuk dari diri kita sendiri ya kan. Iya betul. Lu mau segimana nyari kebahagiaan, kalau diri lu sendiri gak bisa ngebentuk kebahagiaan itu, ya gak bakalan dapet. Karena emang yang benar itu gelap pikiran dan emang gak ada rasa bersyukur ya. Tapi emang jujur loh, titik tertinggi, paling tinggi titik kelahnya manusia itu di saat dia ingin merasakan bunuh diri. Udah bener-bener tinggi Di ujung tanduk itu. Udah bener-bener di ujung itu udah. Karena dia tuh berpikir hidup lu buat apa gitu. Ibarat gambarannya gini loh. Lu udah di pinggir jurang, lu udah pengen lompat, tapi ketika ada satu orang aja yang nepuk pundak lu mau kemana, yuk ikut sama gua gitu, bakalan jadi gak dia loncat? Kalau pikiran gua bakalan jadi sih, pasti dia ikut. Karena di saat dia di ujung itu datang seseorang yang mau mengajak dia, yang benar-benar memperhatikan dia, yang benar-benar mau merangkul dia gitu. Dia gak bakalan berani loncat karena dia udah ngerasa ada yang peduli sama gua, ada yang ngerangkul gua. Ya intinya gitu ya. Intinya mah ini nih yang harus kalian ambil dari obrolan kita malam ini tuh, jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa paling tersakiti, jangan pernah menjadi orang yang paling sangat dikecewakan. Ya karena kita tuh sebagai makhluk hidup tuh, namanya manusia tuh banyak gitu kan. Gak cuma satu orang tuh hidup di dunia ini, banyak orang di dunia ini. Jangan pernah lu menjadikan terus isu lu tuh kepada orang lain gitu. Ini emang kalau kata gue ini emang benar-benar masukan yang paling baik buat orang-orang yang seperti tadi kita bicarakan, yang tidak memberbaur dengan orang lain. Itu ini emang yang paling baik tuh. Coba sekali buat kalian yang merasa kalian punya masalah, punya trauma, coba sekali-kali kalian memberanikan diri untuk berbicara. Berbicara untuk dengan membuka diri sendiri lah. Ya nggak apa-apa kasarnya kalian malu dengan orang-orang lain, ya sama kita juga boleh. Kita juga terbuka banget kok. Kita bisa menjadi apa yang kalian mau. Kasarnya kita di sini bukan apa yang kita mau loh, tapi apa yang kamu mau. Apa yang kamu mau kita bisa menyesuaikan apa yang kamu mau gitu. Di sini kasarnya apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu inginkan, insya Allah kita bisa lah menyeimbangi kan. Kita bisa ngasih solusi, ngasih saran, ngasih masukan. Kita di sini bisa kok gitu.
cuman biasanya cuma ngebantu orang-orang yang seperti itu, karena emang kejadian itu banyak loh orang-orang yang seperti ini, depresi, stres, bahkan bunuh diri itu cuma gara-gara hal sepele. Menurut dia tuh besar, tapi menurut kita tuh sepele ya, kasarnya ya betul. ya elah cuma gara-gara orang kayak begitu masa lu sampai segitunya. Tapi kan menurut dia kan beda lagi, menurut apa dia yang kan dia rasakan tuh beda lagi, nggak jadi sama berat kayak kita gitu kan. Nah, itu sih masalahnya di situ. Kebanyakan orang-orang Indonesia tuh nganggap masalah seseorang itu sepele, cuman gara-gara gitu doang katanya gini. Tapi sebetulnya buat orang yang merasakan itu bisa berat gitu loh. Ngerasain masalah itu tuh bisa bener-bener berat. Nggak sesuai sama yang lu lihat. Apa yang dirasakan sama dia tuh beda. Tapi kebanyakan orang-orang Indonesia tuh nganggapnya kayak gitu loh. Terlalu menyepelekan masalah orang lain. Gampang mendikte ya. Oh itu tuh biasa aja. Tanpa dia benar-benar bisa memahami perasaan mereka itu seperti apa gitu. Coba kalau lu bayangin, kalau lu di posisi gue belum tentu kuat gitu kan, tapi lu bisa berbicara seenaknya. Nah kalau sama kita enggak, kita nggak bakal mendikte kalian, siapapun yang mau ngobrol sama kita, yuk kita bakal ngasih masukan, kita bakal ikutlah di dunia kalian gitu loh. Yang mau di sini kita bakal ikutlah, rasanya kalau bahasa kerennya kita ikut permainan kamu lah. Mengikuti permainanmu. Nah kamu mau berbicara apapun, apa yang kamu rasain, kita bakal ngikut kok ya, terserah lu mau bicara kayak gimana terserah. Gua nggak bakalan nyuruh lu buat ikutin permainan gua, tapi gua bakalan ikutin permainan lu kayak gimana gitu. Gua nggak bakalan mendominasi lu semua, lu yang pengen cerita, tapi gua ngebiarin lu yang pengen cerita mendominasi kita di sini gitu. Kata-katanya keren juga, baku banget. Dapat kata-kata dari mana ya? Kata-kata baru tuh, kayak orang introvert aja. Kata-kata. Oh jangan-jangan Mas introvert ya? Mas sering berbaur dengan dunia luar nggak? Enggak sih, jarang gua. Jarang ya. Kalau di rumah gua juga sendirian terus di kamar. Ngobrol sama orang di rumah jarang. Paling kalau ngobrol sama orang di rumah seperlunya doang. Tapi tanpa lu sadari, kenapa ya udah tahu posisi kita tuh kayak gitu, tapi kenapa kita tuh sok-sokan menjadi wadah buat orang-orang seperti itu, sedangkan kita sendiri tuh seperti itu gitu. Apa karena kita bisa menghandle apa yang kita rasain, tapi kita ingin membaginya dengan orang lain, atau emang kasarnya kita seneng di stuck itu gitu. Sebenarnya kalau yang gue pikirin ya, gue sebenarnya ngerasa yang namanya introvert itu emang ada di diri gue sendiri gitu. Ngerasa emang ada gitu loh. Gue kalau ketemu sama orang banyak di luar, energi kayak cepet kekuras, kayak cepet lesu, kayak cepet capek gitu, males apa bad mood. Jadi gue tuh kayak ngerasa emang nyamannya tuh di kamar sendirian, kayak ngedengerin lagu, melihat hal sesuatu yang menyenangkan. Kayak senang sendiri gitu. Sendiri juga seneng gitu loh. Nggak harus bertemu sama orang banyak juga. Tapi di sisi lain juga gue emang berpikir juga, gue hidup tuh nggak cuma sendirian, banyak juga orang lain di sekitar gue. Jadi yang bikin gue ngerasa gue bisa nampung orang-orang yang introvert kayak gitu, pengen cerita kayak gini gitu, karena diri gue sendiri juga bisa ngehandle introvert gue gitu loh. Ketika gue pengen sendirian ya is okay gue sendirian, tapi ketika emang gue harus berbaur dengan orang lain ya gue berbaur sama orang lain gitu. Jadi gue bisa menyeimbangi lah, nggak terus-terusan ke sisi introvert itu, nggak terlalu terbawa dalam-dalam ya, nggak terlalu dibawa larut ke dalam. Jadinya ya makanya gue nyanggupin buat ngedengerin cerita-cerita orang yang introvert tuh ya kayak gitu, gue bisa menyeimbangi semuanya gitu loh. Pembahasan kita malam ini guys ya itulah, kita hanya sedang menjelaskan tentang ini, dibilang masuk ke apa yang namanya memberi motivasi kepada orang depresi itu masuk juga ini ya. Ya ada sedikit lah pembelajaran ke orang yang lagi depresi atau orang yang lagi titik rendah ya, kita kasih masukan tuh yang tadi yang kita bicarain semuanya gitu loh. Mbak pasti ya kasarnya temennya gue pasti lupa apa yang gue omongin tadi sumpah. Tapi besok pasti udah lupa nanti dengan lu tanpa sengaja lu mutar ini video ini ya lu pasti adalah makna yang bisa diambil dari kata-kata kita. Ada ya kan? Sedikit ya, walaupun gak banyak, walaupun sedikit pasti ada yang bermanfaat gitu. Kita bukan mendikte orang-orang seperti itu ya, kita bukan menjelek-jelekan orang-orang seperti itu, tapi kita memberi motivasi ya.
gitu kan. Janganlah kamu membuat rugi diri kamu sendiri dengan cara kamu seperti itu, jangan gitu. Jangan terlalu juga memperdalam perasaan yang kamu rasakan gitu. Nggak baik. Sesekali kamu harus memberanikan diri kamu. Sesekali kamu harus memberanikan dirimu untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa dirimu seperti apa gitu. Jangan terlalu takut untuk memperlihatkan dirimu kepada orang lain. Iya. Keren bos, baku banget. Oke lah. Ya mungkin kayak gitu doang. Nah kita cukup, gak usah banyak panjang lebar. Ya intinya kayak gitu aja sih. Buat orang-orang introvert mungkin lu ngerasa nggak punya tempat buat cerita, tempat buat bernaung. Di sini gua sama Aris nih nampung lah orang-orang buat kayak gitu, pengen cerita, pengen berbagi pengalaman, berbagi sesuatu yang mungkin ya pelajaran hidup atau kayak gimana. Bisa oke lah, bisa datang ke sini juga. Siap kapanpun, jam berapapun, selagi kita membuat rencana ya kita pasti bisa. Selagi kita sudah menyesuaikan rencananya, kita sudah membuat janji, kapanpun pasti kita tepati lah. Nah, bahkan kita bisa memberikan yang terbaik ya kan. Insya Allah bakalan diberi terbaik. Intinya kita mengecewakan, jangan sampai orang yang benar-benar mau cerita sama kita dikecewakan. Tenang. Nggak bakalan. Kita mencegah ke hal yang seperti itu. Tenang aja. Kita juga nggak mau mengecewakan orang lain, karena kita juga tahu dikecewakan sama orang lain itu seperti apa rasanya gitu. Ya sudahlah, sampai di sini aja. Sampai di sini dulu aja ya pertemuan kita hari ini. Semoga kita bertemu lagi di next video lagi ke depannya nanti. Sampai jumpa. Salam dari gua Farhan, Gua Aristian. sampai bertemu kembali di next video di podcast. Oke, 4 orang biasa bisa merasa luar biasa.